pagi yang berbahagia ini Allah anugerahkan kenikmatan kepada kita. Kita bisa melangkahkan kaki menuju rumah Allah. Kita pun bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, berlanjut dengan kajian-kajian rutin kita. Besar harapan kita mudah-mudahan setiap amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat tabi'in, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Hadirin kaum muslimin wal muslimat undangan Allah rahimakumullah. Benar selamanya kita bukan malaikat. Salah selamanya kita bukan setan. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia adalah tempatnya kesalahan dan kealpaan. Kalau dalam bahasa Sunda, kita itu adalah jelma, jejel kuhama. Ini orang Sunda semua bukan? Saperto sema ngahesekeun nu boga imah. Benar selamanya kita bukan malaikat, salah selamanya kita bukan setan. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan kecuali Rasulullah. Nabi Adam pernah melakukan kesalahan. Nabi Ibrahim pernah melakukan kesalahan. Yang dijamin oleh Allah tidak pernah melakukan kesalahan adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ma'sumun. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang disampaikan oleh Rasulullah itu bersumber dari nafsu. Yang disampaikan oleh Rasulullah adalah in huwa illa wahyu yuha, berdasarkan bimbingan wahyu Allah. Maka selain Allah, selain Rasulullah, kita adalah manusia biasa. Benar selamanya kita bukan malaikat, salah selamanya kita bukan setan. Mari kita evaluasi masa lalu kita. Upami buah keur ngorah haseum wajar. Ngan lamun geus kolot haseum kene kurang ajar. Mangga masih muda asem wajar. Udah tua masih haseum kurang. Surat sudah datang dari Allah. Apa itu surat dari Allah yang datang kepada kita? Rambut yang tadinya hitam ikal berderai, sekarang uban sudah tumbuh di kepala kita. Bukan hanya di kepala, janggut bodas. Kulit dulu halus ikal berderai, kulit dulu halus bagaikan sutra. Hari ini Masya Allah, gigi dulu manual, sekarang metik. Nah, ada yang masih lengkap tapi gigi palsu. Wa nunakishu min khalqihim. Allah mengurangi bentuk kejadian kita. Ini surat-surat dari Allah agar kita sadar dari mana kita datang, di mana kita berada, kemana kita akan berpulang. Tanya hati kita. Setiap saat kita mengejar-ngejar dunia, padahal Allah sudah menyatakan dalam hadis qudsi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya dunya uhdum liman khodamani wastahdim khodamaka. Allah berfirman melalui hadis qudsi, ya dunya, wahai dunia, uhdum liman khodamani, mengabdilah engkau kepada siapapun yang aku tujuannya, kata Allah. Wastahdim khodamaka, perbudak oleh engkau siapapun yang dunia tujuannya.
Wah, kalau begitu Pak Kiai, saya nggak usah bisnis, nggak usah dagang, nggak usah usaha, biar Allah tujuannya. Bukan begitu. Dalam budaya zuhud ada yang disebut dengan at-tabari. Apa itu at-tabari? At-tabari itu adalah hilangnya ketergantungan hati terhadap dunia, tetapi bukan berarti tidak punya dunia. Boleh kita bekerja, bahkan harus. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Selesai sholat bertebaran di muka bumi. Nu dagang geura dagang, nu tani geura tani, nu bisnis geura bisnis, nu damal geura damal. Pekerja silahkan bekerja, petani silahkan bertani, pengusaha silahkan usaha. Tapi apa tujuannya? Libtigha'i mardatillah. Keluar dari rumah untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang pecinta dunia bukan mereka yang banyak hartanya. Orang pecinta akhirat bukan mereka yang tidak punya apa-apa. Rumahnya deng-deng, tipenya RS 7 kali. Kalau RS 2 kali kan udah biasa. Ini RS, S-nya 7. Rumah sangat sederhana, sempit sekali, sisi susukan, susah selonjoran, seseledek. Mungkin rumahnya kecil, motornya BMW, bebek merah warnanya. Tapi belum tentu dia pecinta akhirat. Panteu gaduheunna naon, meureunnan teu hubung dunia. Pecinta dunia adalah mereka yang dengan hartanya terhalang untuk datang kepada Allah. Gaduh sepeda butut ku sepeda, terhalang untuk berjamaah. Punya HP jelek, gara-gara HP terhalang membaca Al-Quran. Punya penghasilan 50.000, gara-gara penghasilan 50.000 tidak mau dekat kepada Allah. Itu pecinta dunia. Siapa pecinta akhirat? Boleh jadi hartanya berlimpah ruah, rumahnya megah, mobilnya mewah, loba sawah, rumahnya bertingkat, mobilnya berkilat, istrinya cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya. Jangan diterusin Pak. Istri itu satu aja. Istri itu satu aja, yang penting mercy, daripada tilu tapi kewan. Boleh jadi rumahnya bagus, mobilnya mewah, hartanya luar biasa, uangnya berlipat-lipat. Tapi dengan harta itu dia semakin dekat kepada Allah. Itulah pecinta akhirat. Hartanya dijadikan jembatan untuk sampai kepada Allah. Itulah pecinta akhirat. Ia amanahi harta, ia jadikan harta itu untuk lebih dekat kepada Allah. Itulah pecinta akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka dalam Islam kita mengenal ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Balasan dari dosa besar sudah jelas neraka Allah. Dan menarik kajian kita pagi hari ini, kita akan berbicara tentang orang-orang yang diharamkan tersentuh api neraka. Setiap kita ingin ke surga. Kalau tidak tercapai surga berarti neraka. Nauzubillahimin. Ada 4 kelompok manusia yang oleh Allah melalui sabda Rasul diharamkan tersentuh api neraka. Masya Allah. Sebelum ke situ, kita lihat dulu penyebab kenapa orang bisa masuk neraka. Karena dosa. Dosa itu kalau kata orang Sunda meledos teu karasa. Dosa itu terbagi 2. Yang pertama dosa kecil, yang kedua dosa besar.
Dosa kecil, dosa yang bisa gugur karena sholat kita. Dosa kecil, dosa yang bisa terhapus karena umroh kita. Dalam hadis disampaikan dari Aisyah radhiyallahu anha, as-shalawatul khamsu wal zumu'atu ila zumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahuma idastunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, Allah akan menutup dosa-dosa di antara keduanya. Dari subuh kemudian kita tak sengaja ngomongin orang lain, tak sengaja keenakan kita maksiat mata. Wa min ma'asil aini, sebagian dari maksiat mata, an-nadru bisahawat, menatap dengan adanya birahi, menatap lawan jenis yang bukan istri kita. Kalau istri kita menatapnya ibadah, Pak. Menatap istri itu sama dengan menatap Ka'bah. Menatap suami itu sama dengan menatap Ka'bah. Pasangan kita tatap karena Allah itu sama dengan menatap Baitullah. Hari ini untuk berangkat haji, untuk berangkat umroh, kalau haji masih lama, umroh sekarang regulasinya sudah dibuka. Teman saya baru pulang, sekarang sedang dikarantina. Yang make vaksin Sinovac, kalau landing Madinah dikarantina 2 hari 3 malam. Yang pakai vaksin sekawan 4 sekawan, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, itu tidak dikarantina dulu. Nyampe Madinah langsung bisa ibadah di Nabawi. Begitu sampai di Madinah dikasih gelang, di situ ada barcode. Tiap mau masuk ke masjid di-scan dulu. Kalau terdaftar dan terdeteksi barcode itu, kita bebas keluar masuk Nabawi. Pun demikian ke Masjidil Haram. Kecuali untuk ke Raudhah harus daftar dulu di aplikasi Tawakalna. Biayanya paling murah 32 juta. Sampai ke tanah air di karantina, kalau di asrama haji 4 juta, kalau di hotel minimal 5 juta, 7 juta, 10 juta. Berarti hampir 40 kurang, belum bekal. Biasanya yang bawa istri yang repot. Pulang dari Nabawi nyangkut di toko, emasnya besar-besar, ongkosnya 40 juta, eta meser emas mawis. Untuk bisa ke tanah suci, perjuangan luar biasa hari ini. Untuk bisa natap Baitullah, ternyata ada pasangan kita, suami ditatap oleh istri, istri menatap suami, itu sama dengan menatap Baitullah. Tapi kalau di luar itu, di luar yang halal, menatap dengan adanya birahi, an-nadru bisahawat, itu adalah maksiat mata. Kita maksiat mata, kita maksiat lisan, maksiat-maksiat kecil. Dari subuh sampai zuhur kita sholat zuhur dengan baik, maka berguguranlah dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Dari zuhur ke asar berguguran dosa kita dengan sholat asar. Jumat ke Jumat, bahkan sebentar lagi Ramadan. Tekaraos, Pak. Sekarang Jumadil Akhir, sebentar lagi Rajab, tos Rajab, Sa'ban, Ramadan. Ramadan ke Ramadan, 1 tahun dosa-dosa kita diampuni oleh Allah melalui Ramadan. Dosa mana? Dosa-dosa kecil. Wa an Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma, al-kabair, ada 4 dosa-dosa besar. Di mana dosa besar ini tidak akan diampuni oleh Allah kecuali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 4 dosa ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah
tidak terhapus dengan sholat kita, tidak terhapus dengan umroh kita, tidak terhapus dengan haji kita, tidak terhapus dengan saum kita selama 1 bulan di bulan Ramadan. 4 dosa ini harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-israku billah. Dosa besar yang tidak diampuni kecuali dengan taubat kepada Allah adalah al-israku billah, menyekutukan Allah. Hati bersandar kepada selain Allah. Hati membenarkan adanya penolong selain Allah. Hati memiliki harapan selain kepada Allah. Hati-hati Pak, itu adalah syirkun khafiyun, musyrik yang kecil yang akan membawa kepada musyrik yang besar. Ada dan tidak ada hati harus sama. Aya jeung teu aya dunia, hate kudu sarua. Ada dan tidak ada uang, hati harus sama. Kita belum bisa. Di tabungan banyak, bank deposit punya, ATM banyak, hati itu tenang. Nah, punya tabungan ini, butuh apa-apa gesek, beli apa-apa m-banking. Kalau hati kita masih punya sandaran selain Allah, punya harapan selain Allah, itu adalah menyekutukan Allah. Makanya dalam bait Al-Hikam disampaikan, sawabikul himam la tahriku aswarul akdar. Sehebat apapun keinginan, sehebat apapun kehendak, sehebat apapun cita-cita, la tahriku aswarul akdar, tidak akan mampu mendobrak benteng-benteng takdir Allah. Apa yang terjadi desain Allah? Apa kewajiban kita? Berikhtiar, berusaha, jauh di dalam hati kita. Semua kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berhasil, bersyukur kepada Allah. Kalau tidak berhasil, sabar, karena kita tahu di situ ada desain Allah. Kalau hatinya bersandar ke otak, bersandar ke fisik, bersandar ke ilmu, bersandar ke relasi, bersandar ke kerja keras, kalau berhasil merasa hasil sendiri, kalau gagal berputus asa. Nah ini kalau kita punya sandaran selain Allah, punya harapan selain Allah, segera bertaubat kepada Allah dengan hanya bermohon kepada Allah, bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa uququl walidain, yang termasuk dosa besar adalah menyakiti hati kedua orang tua kita. Ibu bapak yang dirahmati Allah, dalam hidup ada orang yang sangat berjasa bagi kehidupan kita. Ada orang yang luar biasa jasanya dalam hidup kita. 9 bulan kita nebeng kepadanya. Bukan nebeng di kamarnya, bukan nebeng di rumahnya, kita nebeng di perutnya. Itulah ibu kita. Wahnan ala wahnin, 9 bulan kepayahan bertambah-tambah mengandung kita, melahirkan pilihan hidup dan mati. Wa fisaluhu fi amain, 2 tahun kita menyusu kepadanya. Itulah ibu kita. Kalau kita menyakiti mereka, tidak akan hapus dosa itu dengan sholat, tidak akan hapus dosa itu dengan saum, tidak akan hapus dosa itu dengan haji kita, umroh kita. Kita menyakiti orang tua harus dengan bertaubat, minta ampun kepada Allah. Apa pernah kita menyakiti orang tua? Masya Allah. Wala taqul lahum uffin, berkata ah saja tidak boleh. Milaraan. Apa bahasa Indonesianya milaraan?
Kita pulang dari perjalanan beli bakso. Ternyata bakso itu hanya untuk istri kita. Lewat di depan ibu kita. Kita nggak nawarin. Ada perasaan ingin di hati ibu kita. Milaraan. Menyinggung perasaannya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Betapa mulianya ibu kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diceritakan bahwa suatu hari ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus aku muliakan? Siapakah orang yang harus aku agungkan? Siapakah orang yang harus aku hormati ya Rasulullah? Ummuka, ibumu, kata Rasulullah. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu siapa ya Rasul? Abuka, bapamu. Ibu, bapak. Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Ibu, bapak. Suatu hari ada seorang ibu yang mau melahirkan. Diponis oleh dokter, di antara dua nyawa ini harus ada satu yang diselamatkan karena sesuatu penyakit. Ditanyalah ibu itu, Bu, apakah ibu yang memilih anak ibu meninggal atau ibu yang memilih ibu kembali kepada Allah demi menyelamatkan salah satu dari dua nyawa ini menjelang persalinannya? Apa jawaban sang ibu tadi? Pak dokter, selamatkan anak saya, biarkan anak saya hidup, biarlah saya yang kembali kepada Allah. Pilihan hanya dua, dirinya yang meninggal atau anaknya yang meninggal. Sang ibu lebih memilih dirinya yang meninggal, yang penting anaknya selamat. Inilah ibu kita. Terkadang ibu kita berbohong, Pak. Bilang sudah kenyang padahal masih lapar. Ayah ibu kita rela kurang tidur, yang penting kita anaknya nyenyak. Ayah ibu kita rela kurang makan, yang penting kita anaknya kenyang. Cek bahasa Sunda mah geus teu aya kaisin nganjuk ngahutang, nu penting urang sakola, nu penting urang masantren. Kita hari ini bisa seperti ini karena jasa ayah dan ibu kita. Tanya oleh kita, sejauh mana pengorbanan kita untuk orang tua kita. Keluar dari rumah lupa belum nelpon istri, gelagapan luar biasa. 1 bulan gak pernah nelpon ibu. Kalau ibu masih ada, kok biasa-biasa saja. Hari ini ibu kita masih ada, ayah kita masih ada, kita belum begitu merasakan kehadiran mereka. Esok atau lusa kalau mereka sudah tiada, Allah karim, rindu menatap wajahnya, rindu mendengar suaranya, rindu mencium tangannya. Kemana kita hendak mencari kalau ibu kita sudah kembali kepada Allah? Kita ingin mencium tangannya, kita ingin menatap wajahnya, kita ingin mendengar suaranya. Enggak mungkin kita bisa mendengar, mencium, menatap wajahnya kecuali kelak Allah pertemukan kita di surganya. Hari ini Allah amanahkan mobil kepada kita. Terkadang di hati berkata, ya Allah, kalau ayahku masih ada, mungkin ayahku merasakan nikmatnya mobil ini. Hari ini kita diamanahi rumah bagus. Terkadang di hati kita berkata, ya Allah, kalau ibu saya masih ada, ia akan bahagia masuk ke rumah ini. Dia akan bahagia masuk ke rumah ini dengan tersenyum melihat anaknya berhasil. Tapi hari ini mereka sudah tiada. Hari ini kita punya jabatan, pasti ayah kita akan tersenyum melihat anaknya meraih posisi terbaik. Kalau masih ada, kalau sudah tiada, makanya yang hari ini ibunya masih ada, datangi. Ada waktu telepon, sekarang bisa video call. Biarin Pak, tidurnya juga ibadah. Pak Kiai, bapak saya sudah meninggal, bagaimana saya rindu kepadanya. Habis sholat, lupakan sejenak dunia,
Tundukkan kepala kita, bukakan mata batin kita, tatap wajah orang tua kita melalui batin kita, berdoa kepada Allah. Allahumma gfirli dunubi li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terbayang wajah ayah kita sehabis sholat. Tidak bisa doa yang tadi pakai bahasa kita. Ya Allah, saya bermaksud membaca surah Fatihah. Ya Rabb, sampaikan pahala Ummul Quran ini kepada ayah saya. Al-Fatihah, baca sampai pahalanya. Ada rezeki kebeli sarung, terlihat di masjid sarungnya kurang bagus atau terbatas. Ya Allah, saya niat jariah sarung ini, semoga sampai pahalanya untuk ayah saya. Itu yang bisa kita lakukan hari ini kalau mereka sudah tiada. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fajuruha, kata Rasulullah, pernah aku melarang datang ziarah ke kubur, hari ini fazuruha, berziarahlah. Kalau ada sempat waktu, datangi makam orang tua kita, bawa anak kita, bawa cucu kita. Ngapain harus dibawa? Seolah-olah kita ngomong, nah kalau esok atau lusa bapakmu tiada, begini loh, engkau harus mendoakan bapakmu. Jadi kalau kita nggak pernah ziarah ke orang tua, nggak pernah mendoakan, jangan berharap anak kita mendoakan kita. Al-kabair, dosa yang besar yang kedua adalah wa uququl walidain, menyakiti orang tua. Ini tidak bisa dimaafkan oleh Allah kecuali bertaubat kepada Allah. Kalau masih ada orang tua kita, datangi, minta maaf. Gak usah ngomong, Pak, gak usah ngomong. Dongkap ke sepuh orang, nyampe ke orang tua kita, cium tangannya, menangis di situ. Gak usah minta maaf. Tetesan air mata ibu kita, itu bukti beliau rela memaafkan kita. Yang masih hidup ibunya datangi, yang masih hidup bapaknya datangi. Kalau udah nggak ada, kemana kita nyari, Pak? Masya Allah. Yang ketiga, waqatlun nafsi, membunuh. Yang keempat, wal yaminul ghamus, sumpah palsu. 4 dosa besar ini tidak akan diampuni oleh Allah kecuali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan tema kita, siapa orang-orang yang diharamkan tersentuh api neraka? An Ibnu Mas'udin ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala uhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ala uhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Apakah engkau ingin aku beritahu siapa orang yang diharamkan jasadnya tersentuh api neraka? Jadi jangankan masuk, Pak, tersentuh saja diharamkan. Apakah kita termasuk di dalamnya? Mari kita lihat. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadisnya sahih. Qalu, berkata Ibnu Mas'ud, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, saya ingin sangat tahu, saya sangat ingin tahu siapa orang yang diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Apa kata Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, ala kulli hayyinin walayinin qaribin sahlin. Ada 4 orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka dalam hadis ini. Yang pertama, hayyinin. Yang kedua, layinin. Yang ketiga, qaribin. Yang keempat, sahlin. 4 orang itu kita termasuk tidak? Ya, belum diterangin ya. Yang 4 itu apa? Oh ya, baik. Yang pertama, hayyinin,
Orang yang tidak tersentuh oleh api neraka, kata Rasulullah, adalah mereka hayyinin, orang yang hidup. Orang yang hidup hatinya. Lihat, ikan kalau hidup bertahun-tahun di laut tidak akan asin. 1 jam kalau mati disimpan di air garam, ikan berubah menjadi ikan asin. Orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yang pertama kata Rasulullah, mereka orang yang hatinya hidup, tidak mudah terpengaruh. Ada yang menjelekin orang, ikut-ikutan menjelekkan, mudah terpengaruh. Temannya benci kepada si B, temannya si A benci kepada si B, ikut-ikutan benci, mudah terpengaruh. Berita belum jelas, hook atau hoak, ikut-ikutan disebarkan, tidak tabayun dulu, berarti mudah terpengaruh. Lihat orang, sepertinya dia itu benci sama kita, tiba-tiba kita pun benci. Harus berhusnudon. Ketemu orang dia tidak nanya, mungkin dia tidak melihat ke kita, atau mungkin karena fokusnya mikiran cicilan. Ya kan, punya mobil juga ada 2, Pak. Ada yang disetakernya gampang, ada yang susah. Kalau yang susah belum lunas, setor belum lunas itu. Pamikagungan Kang Haji Ruli tos lunas, cash. Alhamdulillah. Mungkin dia tidak nanya karena nuju ngalamun. Hayyinin, hidup hatinya, tidak mudah terpengaruh. Yang kedua, hidup hatinya itu apa? Peduli. Kita nggak boleh enak-enakan tidur kalau tetangga kita masih ada yang lapar. Peduli, Pak, hidup hati kita. Kita sukses, adik, sengsara dibiarkan. Sedekah terbaik itu kan wal aqrabin, kepada keluarga dulu. Peduli dengan keluarga, peduli dengan tetangga, peduli dengan sesama, dengan sahabat. Ada pertemuan teman SD, bukan momen memperlihatkan kemewahan kita. Karena sama SD-nya, sama SMP-nya, sama SMA-nya nasibnya beda. Coba lihat teman SD kita dulu, apa semua tinggal di perumahan? Tidak. Apa semua punya mobil? Tidak. Hidup hatinya peduli. Hayyin. Mati, tidak mati hatinya, hidup peduli. Yang ketiga, hayyin, hatinya selalu ingat kepada Allah. Bukan berarti lagi di supermarket, lagi di mall, la ilaha illallah. Bukan berarti terus zikir begitu. Tapi hati yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang ke rumah nih, pulang pengajian, nyampe rumah lihat, Masya Allah, tidak semua koti TV rumah seperti ini. Alhamdulillah ya Allah. Nyampe ke garasi ada mobil lebih dari 1. Alhamdulillah. Teman saya masih naik angkot, terima kasih. Jadi semua yang kita lihat langsung melihat kepada hayyin, hidup hatinya. Nyampe rumah lihat motor, tanggal genap, cicilan, salah itu. Ingat kepada ketemu anak, ya Allah. Ada orang yang sudah bertahun-tahun rumah tangga belum punya anak, ya Allah. Kau amanahkan anak padaku, alhamdulillah. Jangan melihat kekurangannya, lihat kelebihannya. Ketemu istri, alhamdulillah ya Allah. Karena dia saya disebut bapak. Sok datang boga bojo mau disebut bapak. Disebut lagi bapak-bapak. Punya istri disebutlah bapak. Alhamdulillah. Hayyin, satu hidup. Yang kedua, ini banyak bahasan hayyin, cuman waktu itu sebentar lagi.
Yang kedua, yang diharamkan tersentuh api neraka kata Rasulullah, layinin, orang yang lembut dan santun, baik dalam bertutur kata, bersikap, tidak kasar, tidak semaunya sendiri, lemah lembut, dan selalu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Layin, lembut hatinya, selalu melihat kebaikan orang. Jadi pendak jeung jalmi teh naon kasayan sih ka abdi gitu. Kalau kita kan enggak, ketemu orang, ini nih orang yang dulu nyakitin saya, ini nih dulu orang yang memfitnah saya. Jangan begitu, lain, lihat nilai baiknya. Ketemu istri, pemajikan teh molotot tiap tanggal kolot, ayeuna tanggal ngora polotot tandai, salah. Lihat dengan lembut, masya Allah. Dia itu dari nol nemenin saya, sekarang saya sudah 10 besar, masih terus menemani saya. Kalau hari ini ada yang suka Pak, wajar. Lihatnya hari ini mobilnya udah bagus, rumahnya udah bagus, jabatan udah tinggi. Dulu lagi belum punya apa-apa, neng icih nu narima urang teh. Yang di rumah lain, kita bahas nanti ya lebih banyak tentang lain. Yang ketiga, qarib, akrab, ramah diajak bicara, menyenangkan bagi orang yang diajak bicara, dan murah senyum jika bertemu. Pak, Rasulullah itu kalau ngobrol, setiap sahabat yang pernah ngobrol dengan Rasul selalu bilang bahwa Rasul itu paling mentingkeun abdi, sangat fokus sama saya. Jadi Rasulullah itu kalau ngobrol ente nyangigir, ia arahkan dari mulai wajahnya, dadanya, fokus perhatian. Ayo urang mah pan ngobrol teh bari ngorek HP. Kumaha tadi teh? Oh iya. Ngobrol ke sini mata ke HP. Bukan hanya ke temen, sama istri mau tidur dua-duanya pegang HP. Sang istri pegang HP, sang suami pegang HP, istrinya update, suaminya update. Ceuk atuh sakalieun rek ulema sasarengan jeung bojo fokus. Orang yang diharamkan tersentuh api neraka adalah qarib, orang yang sangat dekat, akrob, qarib, ramah, menyenangkan. Mau masuk tol dulu ya, kalau sekarang ada kartu. Kalau dulu kan pakai kartu, karcis ya, bukan ditempel tapi dikasih dari orang. Pas masuk tol, assalamualaikum, makasih Pak, enak. Tong jam medung, cek nu di tol teh, apal dah can lunas mobilnya teh. Senyum, ramah, itu orang yang qarib, mudah diajak bicara, santun. Waduh, ini panjang bahasanya, kita nanti bahas lagi. Yang keempat, sahlin, orang yang tidak mempersulit sesuatu, selalu ada solusi bagi setiap permasalahan. Hadirnya kita bermanfaat bagi orang lain. Wah, pokoknya kalau saya sudah ketemu sama Pak Hendro, pasti ada solusi. Kalau saya sudah ketemu sama Pak Muhaimin, pasti ada jalan. Sahlin, orang itu sahlin. Kalau saya sudah ketemu sama Pak Laksono, wah pasti nih ada pencerahan. Itu sahlin. Jadi kita ketemu dengan siapapun, kita harus memiliki nilai lebih bagi orang lain. Ulah mempersulit orang lain. Ada teman datang, tujuannya mau ngobrol curhat-curhatan. Aduh, kemarin saya buka usaha ini. Jangan usaha itu Pak. Kemarin yang bangkrutnya juga. Wah, pokoknya mah di penjara lagi 5 tahun. Itu mempersulit orang. Ada teman datang membicarakan usaha. Oh, bagus itu. Kewajiban kita itu ikhtiar loh. Yang penting kita tawakal sama Allah, maksimal bekerja. Tahu nggak? Rasulullah sebelum jadi nabi itu pedagang hebat. Nah, orang jadi semangat karena ngobrol dengan kita, itu sahlin. Jadi ketemu dengan siapapun kita harus menjadi solusi
dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukannya tidak ingin melanjutkan dengan kajian ini yang lebih dalam, waktu yang membatasi kita. Hari ini pun saya harus ke Pelabuhan Ratu. Mohon doanya mudah-mudahan diberikan keselamatan. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya kealpaan saya sendiri. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqan amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.